Perkenalkan, nama saya Regita Febriana, NIM saya 2210417847. Ingin menceritakan cerita lucu dan absurd perjalanan kuliah manajemen pemasaran dan manajemen analisa lingkungan bisnis dengan drama dan lagu. Judulnya sementara penuh drama, pemasaran dan musik. Dan saya mengerjakan ini sesuai dengan arahan yang udah Pak Adi kasih. Yang pertama, scan 1, awal perjalanan. Hari pertama kuliah manajemen pemasaran, saya berjalan dengan semangat dan keyakinan yang tinggi. Bayangkan, saya membawa tas ransel yang lebih besar dari tubuh saya, penuh dengan harapan akan ilmu yang bakal saya serap. Saya duduk di bangku depan, berharap bisa menjadi mahasiswa teladan, tapi ternyata dosen saya, Pak Adi Mursalin, masuk dengan gaya yang lebih kekinian dari saya. Adi pun mulai kuliah dengan suara tegas. Selamat pagi, hari ini kita akan belajar tentang segmentasi pasar. Jangan cuma jadi penonton, kalian harus jadi pemain. Dan seperti itu kuliah pertama dimulai. Tapi tak lama setelah itu terdengar suara musik dari speaker yang tak terduga. Lagu pertama yaitu Kopi Dangdut yang diputarkan sama Pak Adi. Katanya dengan serius, ada yang suka pahit, suka manis, kalau kalian bisa kopi. Dangdut ini dengan strategi yang tepat kalian dapat. Kalau kalian bisa jual kopi dangdut ini dengan strategi yang tepat, kalian bisa meraih hati konsumen. Saya melirik teman-teman saya, semua sepertinya bingung tapi juga mulai ikut menari sedikit. Scene 2, ketika goyang nasi padang masuk. Seminggu berlalu, kuliah semakin intens, tugas bertumpuk, dan Pak Adi semakin sering menambahkan permainan ke dalam pembelajaran. Hari itu materi tentang strategi pemasaran produk lokal. Tiba-tiba Pak Adi mengeluarkan laptopnya dengan memutar lagu Goyang Nasi Padang. Itu harus kreatif seperti goyang nasi padang. Pak Adi sambil menunjuk ke layar di mana muncul video goyang nasi padang. Kalian tahu kan nasi padang itu apa? Bukan cuma soal makanannya, tapi cara kalian mempromosikan kelezatannya. Bayangkan ikan nasi padang bisa goyang dalam iklan. Siapa yang tidak tertarik? Pemasaran itu harus kreatif seperti goyang nasi padang. Mempromosikan lezatnya. Bayangkan jika nasi padang bisa goyang dalam iklan. Selanjutnya, jarang goyang dan kejutan kuliah marketing. 5 minggu sebelum ujian tengah semester, kelas menjadi lebih serius. Tiba-tiba, Pak Adi kembali mengejutkan kami dengan lagu Jarang Goyang. Pemasaran itu seperti dari yang goyang, kata Pak Adi sambil berjoget kecil. Kalau produk kalian tidak bergerak, ya akan menarik konsumen. Jangan cuma mau dia, harus ada gerakannya, goyang terus. Itu bernaik dengan kata Pak Adi. Terkadang kita terlambat, kadang cepat, tapi tetap harus berjalan. Dan tentu saja kita harus tahu arah tujuan mula. Dengan suara lembut dia melanjutkan, dan ingat seperti lagu ayah ibu ketika menjelaskan terhadap produk yang kita tahu ke konsumen, seperti orang tua yang lalu memberi arahan. Tiba-tiba seluruh kelas terdiam mendengarkan suara misterius. Memang kuliah ini lebih sekedar teori. Pak Adi benar-benar membawa kami untuk melihat pemasaran lebih dari perspektif dengan cara yang sangat unik. Akhir cerita, saat ujian tengah semester tiba,
Saya merasa siap semakin dengan cara saya tidak biasa dengan sedikit tarian dan banyak tawa dan lagu-lagu yang masih terngiang di kepala. Saya menyadari bahwa kuliah manajemen pemasaran ini tidak hanya mengajarkan teori, tapi juga bagaimana melihat sesuatu dengan kreativitas yang tak terbatas. Kisah ini akan selalu jadi kenangan lucu, absurd, dan penuh musik yang membuat saya lebih mengerti tentang dunia pemasaran. Karena siapa yang sangka untuk menjadi pemasar yang baik kita kadang perlu goyang dulu. Sekian dan terima kasih untuk Pak Adi. Terima kasih telah selama ini mengajar saya, membimbing saya, dan kebetulan Pak Adi adalah dosen PA saya. Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih untuk arahan dan masukannya selama saya menjadi anak murid. Dan pokoknya terima kasih Pak Adi, sehat-sehat. Semoga kita bertemu lagi di next perkuliahan atau kita bertemu lagi di semoga kita bertemu lagi dengan. Dan kebetulan ini mata kuliah terakhir saya, jadi kemungkinan bakal lanjut lagi. Dan terima kasih buat Pak Adi udah ngasih saran saya untuk segala hal. Jadi gak perlu bilang makasih lagi ya Pak, jadi kayak yaudah makasih dan assalamualaikum.